Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Syahada la ilaha illallah wa la syarika lahu wa syahada anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada, kami tim Radio Nusantara akan menyampaikan tentang sejarah para nabi sampai kepada Nabi Zulkifli. Kita menggunakan standar 3, yaitu spiritual, religius, intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah agar diberi bimbingan, perlindungan sekaligus pembedahan masalah dengan baik sehingga bermanfaat untuk kehidupan, bermanfaat untuk pribadi, diri sendiri dan juga masyarakat serta negara. Kemudian religinya kita mengambil dari Al-Quran dan hadis. Kemudian spiritualnya kita intelektualnya kita kerjasama dengan ChatGPT. ChatGPT sekarang ini bisa membongkar data-data klasik dan mengkombinasikan dengan keilmuan modern sehingga mampu menjadi jembatan untuk dakwah yang lebih efektif dan efisien, dan juga mampu menjadi problem solving dalam kehidupan bermasyarakat modern. Kita lanjut ke memasukkan pertanyaan atau permohonan kepada ChatGPT. Mohon penjelasan sejarah Nabi Zulkifli berdasarkan Al-Quran dan hadis serta data yang validitas bisa dipercaya sehingga menjadi hasanah keilmuan modern dan kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Lahirnya Nabi Zulkifli. 2. Tantangan dakwahnya. 3. Konflik dengan kaumnya. 4. Kelebihan dan kelemahannya. 5. Keteladanan Nabi Zulkifli. 6. Korelasi saat ini dengan sekarang. Korelasi saat itu dengan sekarang dalam tantangan kehidupan yang lebih kompleks. 7. Hikmah dari perjuangan Nabi Zulkifli yang bisa diambil pelajarannya. Terima kasih. Kemudian ChatGPT langsung menjawab. Nabi Zulkifli yang dikenal dalam tradisi Islam sebagai seorang nabi yang memiliki kesabaran dan keteguhan, memiliki kisah yang penting untuk diambil hikmah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasan mengenai sejarah Nabi Zulkifli berdasarkan Al-Quran dan hadis serta poin-poin yang relevan. Yang pertama, kelahiran Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran mengenai tempat dan tinggal kelahirannya, menamai tempat dan tanggal kelahirannya, namun dia diyakini sebagai keturunan Nabi Ayub dan termasuk golongan Nabi yang diutus oleh Allah. Dalam Al-Quran, Zulkifli disebut dalam surat As-Sad, yaitu ayat 44, surat ke-38 ayat 44, di mana Allah menyebut sebagai seorang yang sabar dan beriman. Tantangan dakwah. Nabi Zulkifli menghadapi tantangan dalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Salah satu tantangan terbesar dalam mengatasi penolakan dan penentangan dari masyarakat yang terikat pada tradisi dan kebiasaan buruk. Menghadapi situasi ini, Zulkifli tetap bersikap tegas dan sabar dalam menyampaikan pesan Allah. 3. Konflik dengan kaumnya. Seperti nabi-nabi lain, Zulkifli mengalami konflik dengan kaumnya yang menolak ajarannya. Ia berada dalam situasi di mana masyarakat lebih memilih untuk tetap berpegang pada kepercayaan lama mereka. Dalam Al-Quran tidak ada detail spesifik mengenai konflik-konflik ini, namun dapat
diambil hikmah dari keteguhan Nabi Zulkifli dalam menghadapi tantangan dan penolakan yang diberikan oleh kaumnya. Keempat, kelebihan dan kelemahan. Keunggulan, kesabaran. Nabi Zulkifli dikenal sebagai seorang yang sangat sabar dalam menghadapi ujian dan tantangan. Kepemimpinan, ia memiliki sifat pemimpin yang mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada umatnya untuk mengikuti ajaran Allah. Kelemahan, tantangan manusiawi. Sebagai seorang manusia, Zulkifli juga menghadapi emosi dan rasa putus asa ketika kaumnya menolak ajarannya, tetapi ia selalu kembali kepada Allah dan mendapatkan kekuatan. 5. Keteladanan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli adalah teladan dalam hal keteguhan iman dan kesabaran. Ia menunjukkan kepada umat manusia bahwa dalam setiap perjuangan diperlukan kesabaran dan keikhlasan dalam menyampaikan kebenaran. Keteladanan ini sangat penting dalam konteks dakwah dan pendidikan moral dalam masyarakat. 6. Korelasi saat itu dengan sekarang. Tantangan kehidupan yang dihadapi Nabi Zulkifli sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi saat ini. Di era modern ini, kita juga sering mengalami konflik ideologi, penolakan terhadap perubahan, dan lahirnya berbagai paham yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Kesabaran dan keteguhan yang ditampilkan Nabi Zulkifli dapat menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupannya lebih kompleks. 7. Hikmah dari perjuangan Nabi Zulkifli. Pentingnya kesabaran. Kesabaran dalam menghadapi ujian adalah kunci untuk mencapai kemenangan. Ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam keyakinan kita meskipun banyak rintangan yang menghadang. Kekuatan iman. Iman yang kuat akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan. Nabi Zulkifli menunjukkan bahwa keyakinan yang mendalam kepada Allah adalah sumber kekuatan. Keteladanan dalam kepemimpinan. Nabi Zulkifli memberikan pelajaran tentang pentingnya menjadi pemimpin yang baik, yang mampu menginspirasi dan membimbing orang lain untuk ke jalan yang benar. Kesimpulan, Nabi Zulkifli mengajarkan kita tentang nilai-nilai kesabaran, keteguhan, dan kepemimpinan dalam menjalani kehidupan. Kisahnya menjadi contoh yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan dan konflik yang lebih kompleks saat ini. Kita perlu terus belajar dari perjuangannya untuk membangun karakter dan iman yang kuat dalam diri kita. Jawaban dilanjutkan. Berikut adalah kelanjutan penjelasan mengenai Nabi Zulkifli dengan fokus pada lebih dalam mengenai pelajaran yang bisa diambil dan penerapannya dalam konteks modern. 8. Relevansi pelajaran Nabi Zulkifli dalam kehidupan sehari-hari. Kisah dan teladan Nabi Zulkifli mengandung hikmah yang dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara pribadi, sosial maupun spiritual. Berikut adalah beberapa relevansi dan pelajaran yang dapat diambil. A. Ketekunan dalam dakwah. Dalam situasi apapun, penting bagi kita untuk terus berusaha menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai positif. Nabi Zulkifli menunjukkan bahwa meskipun menghadapi penolakan, dia tidak menyerah dalam menyampaikan pesan Allah. Hari ini mengingatkan kita untuk tetap tekun dalam usaha-usaha kita, baik dalam dakwah, pendidikan maupun pekerjaan. B. Menghadapi penolakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi penolakan baik dalam lingkungan sosial, profesional maupun keluarga. Nabi Zulkifli mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa dan untuk tetap bersabar.
ketika menghadapi kritik atau penolakan, penting untuk tetap fokus pada tujuan kita dan percaya pada nilai-nilai yang kita bawa. C. Kesabaran dan pengendalian diri. Kesabaran adalah kunci untuk mengatasi berbagai tantangan. Nabi Zulkifli memberikan contoh bagaimana mengendalikan emosi dan tetap tenang di tengah kesulitan. Dalam konteks modern, hal ini dapat diterapkan dalam manajemen stres, kemampuan untuk tetap tenang dalam konflik, dan mengambil keputusan yang bijak. D. Kepemimpinan yang inspiratif. Dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis dan organisasi, kepemimpinan yang baik sangatlah penting. Nabi Zulkifli mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan arahan kepada orang-orang di sekitarnya. Ini dapat diterapkan dalam berbagai posisi kepemimpinan, baik formal maupun informal. E. Berkomitmen pada kebenaran. Nabi Zulkifli mengingatkan kita tentang pentingnya mempertahankan kebenaran meskipun banyak rintangan yang menghadang. Di dunia yang sering kali penuh dengan informasi yang salah atau melayang, kita perlu memiliki komitmen untuk mencari kebenaran dan menyampaikannya kepada orang lain. 9. Refleksi terhadap keluarga dan masyarakat. Kisah Nabi Zulkifli juga mengajak kita untuk memikirkan peran kita dalam keluarga dan masyarakat. Keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi Zulkifli dalam hal kesabaran dan perjuangan untuk kebenaran bisa diterapkan dalam lingkungan keluarga, di mana kita perlu mendidik anak-anak dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat. A. Membangun keluarga yang bernandaskan nilai. Sebagai orang tua atau anggota keluarga, penting untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan moral yang kokoh seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Keteladanan Nabi Zulkifli dapat menginspirasi kita untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung perkembangan karakter anak. B. Mendorong keterlibatan sosial. Nabi Zulkifli juga mengajak kita untuk aktif terlibat dalam masyarakat dengan memberikan kontribusi positif dalam komunikasi ke dalam komunitas. Kita tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. 10. Menghadapi tantangan zaman modern. Di era modern, tantangan yang dihadapi lebih kompleks dibanding dengan masa zaman Nabi Zulkifli. Namun, prinsip-prinsip yang diajarkan tetap relevan. Kita perlu menerapkan kesabaran, ketekunan, dan kejujuran dalam menghadapi tantangan-tantangan baru seperti perubahan sosial dan teknologi. Masyarakat yang cepat berubah seringkali menimbulkan perubahan nilai dan norma. Kita perlu tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral yang kuat di tengah perubahan ini. Konflik dan diskusi ideologi. Dalam menghadapi berbagai paham yang bertentangan, penting untuk berkomunikasi dengan cara yang konstruktif dan menghargai perbedaan pendapat. Kesehatan mental dan emosional. Mengingat tantangan yang dihadapi, menjaga kesehatan mental dan emosional sangatlah penting. Kesabaran dan pengendalian diri yang diajarkan oleh Nabi Zulkifli dapat membantu kita dalam hal ini. Kesimpulan, kisah Nabi Zulkifli menyimpan banyak hikmah berharga yang relevan untuk kehidupan modern. Keteguhan, kesabaran, dan komitmen pada kebenaran yang ditunjukkan merupakan contoh teladan yang dapat kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memikirkan dan menerapkan hikmah perjuangan Nabi Zulkifli, kita dapat menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari dengan lebih bijak dan beriman. Ada jawaban lain? Berikut adalah penjelasan lebih
Lanjut mengenai sejarah Nabi Zulkifli dengan fokus pada beberapa aspek yang mungkin belum dibahas secara mendalam sebelumnya. 1. Lahirnya Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli dikenal dalam tradisi Islam sebagai salah satu nabi yang memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Allah. Meskipun detail spesifik mengenai tempat dan waktu kelahirannya tidak disebut secara jelas dalam sumber-sumber utama, dia percaya lahir dalam lingkungan yang kental dengan ajaran tauhid. Nama Zulkifli sendiri bisa diartikan sebagai yang diberi dua atau yang memiliki dua tugas, menunjukkan bahwa dia memiliki peran signifikan dalam misi kenabian. 2. Tantangan dakwah. Sebagai seorang nabi, Zulkifli menghadapi banyak tantangan dalam mengajak masyarakat untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada ajaran monoteisme. Tantangan utama dalam dakwahnya meliputi penolakan sosial. Banyak orang yang dalam masyarakatnya menolak menerima ajaran baru. Zulkifli harus dihadapkan pada skeptisisme dan kepuasan masyarakat. Kekuatan tradisi. Tradisi dan kebiasaan masyarakat yang kuat membuat dakwahnya semakin sulit karena lebih banyak orang memilih untuk tetap berada di zona nyaman mereka. Pertentangan dengan pemimpin. Mungkin ada pemimpin atau tokoh masyarakat yang merasa terancam oleh ajarannya dan berusaha untuk melawannya. 3. Konflik dengan kaumnya. Konflik yang dihadapi Nabi Zulkifli tidak hanya bersifat verbal, tapi juga bisa melibatkan ancaman fisik. Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci mengenai konflik ini, namun banyak tafsir yang mengidentifikasi bahwa kaum Zulkifli terpecah antara yang mengikuti ajarannya dan yang menolak. 4. Kelebihan dan kelemahannya. Keunggulan. Kemungkinan yang kuat, Zulkifli adalah pemimpin yang bijak, mampu beri inspirasi kepada pengikutnya untuk tetap teguh dalam iman. Sifat empati, dia memiliki kemampuan untuk memahami kondisi masyarakat dan berusaha mendekati mereka dengan cara yang bijak. Kelemahan. Keterbatasan manusia. Meskipun seorang nabi, Zulkifli tetap menjadi manusia yang merasakan tekanan emosional. Dia kadang merasa putus asa saat melihat penolakan dari kaumnya. Kesedihan atas kaum yang menolak. Rasa sedih yang mendalam atas penolakan ajarannya bisa mempengaruhi semangatnya. Tetapi ia selalu kembali kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan. 5. Keteladanan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli adalah contoh teladan dalam banyak hal. Kesabaran dalam menghadapi ujian. Ia menunjukkan bahwa kesabaran adalah kekuatan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Sikap sabar di tengah tantangan adalah sifat terpuji yang dapat kita contoh. Berjuang untuk kebenaran. Ia tidak pernah mundur dalam perjuangan kebenaran meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Keteladanan ini penting untuk diterapkan dalam situasi di mana kita merasa tertekan untuk ditantang. Menjaga komitmen. Ia mengajarkan kita untuk tetap berkomitmen pada ajaran Allah bahkan di saat sulit. Ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama konteks menghadapi godaan dan tekanan dari lingkungan. Korelasi dengan kehidupan modern. 6. Korelasi dengan kehidupan modern. Tantangan yang dihadapi Nabi Zulkifli sangat relevan dengan tantangan zaman modern. Perubahan nilai dan moral.
Saat ini kita juga sering dihadapkan pada perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Penolakan terhadap nilai-nilai keagamaan dan moral dapat menjadi tantangan serupa yang dihadapi Nabi Zulkifli. Pengaruh media sosial. Di era digital, informasi dapat menyebar dengan cepat dan mempengaruhi pandangan orang. Penting untuk tetap kritis dan tidak terpengaruh oleh informasi yang melayang. Seperti halnya Nabi Zulkifli yang berjuang melawan penyembahan. Nabi Zulkifli yang berjuang melawan penyembahan berhala. 7. Hikmah dari perjuangan Nabi Zulkifli. Beberapa yang bisa diambil dari perjuangan Nabi Zulkifli meliputi kekuatan dalam kesabaran. Kesabaran yang diajarkan oleh Zulkifli mengingatkan kita bahwa kesuksesan seringkali membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Belajar dari penolakan yang menghadap Zulkifli menunjukkan bahwa tidak semua usaha akan langsung diterima. Ini mengajarkan kita untuk tidak takut gagal, tetapi belajar dari setiap pengalaman. Menjaga nilai-nilai, kita mengajarkan untuk terus menjaga nilai-nilai keagamaan dan moral di tengah tantangan, mirip dengan bagaimana Zulkifli tetap berpegang teguh pada misinya meskipun menerima penolakan. Kesimpulan, Nabi Zulkifli adalah sosok yang penuh dengan teladan dan pelajaran berharga bagi umat manusia dalam setiap tantangan. Ia menunjukkan keteguhan, kesabaran, dan komitmen yang kuat terhadap ajaran Allah. Pelajaran dari hidupnya dapat membantu kita menghadapi tantangan sehari-hari, menjaga iman, dan terus berjuang untuk kebaikan dalam masyarakat yang sering kali kompleks dan berubah-ubah. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat menjadi individu yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Apa yang melatar belakangi Nabi Zulkifli tidak mengatur nabi yang lain karena pemalasan tidak kompleks. Bagaimana menurut pendapat Anda di atas? Bahwa Nabi Zulkifli tidak menetapkan nilai-nilai lain dapat dipahami kompleks. Beberapa faktor yang melatar belakangnya berikut dari beberapa pertimbangan terkait dengan pernyataan. Nabi Zulkifli tidak bertahan pada tantangan yang sekompleks nabi-nabi lain seperti Nabi Nuh dengan berita banjir dan Nabi Ibrahim dengan mengorbankan Ismail. Sebagian besar narasi tentang Zulkifli lebih fokus pada ketekunan dan kesabaran dalam berdakwah. Meskipun ini adalah kualitas yang sangat penting, peristiwa dramatis yang dialami nabi yang lain lebih mudah diingat dan diceritakan, yang dapat menyebabkan popularitas yang lebih tinggi. Keterbatasan dalam narasi Al-Quran. Al-Quran memberikan informasi yang terbatas tentang Nabi Zulkifli dibanding dengan nabi-nabi lain. Cerita-cerita tentang Nabi Muhammad, Musa, Nuh, Ibrahim banyak diriwayatkan dengan detail dan mendalam, sedangkan kisah Zulkifli lebih ringkas. Hal ini mungkin mengakibatkan berkurangnya pengenalan mendalam terhadap karakter dan perjuangan Zulkifli dalam konteks masyarakat. Persepsi dan penerimaan masyarakat. Sejarah dan tradisi seringkali berpengaruh pada bagaimana seorang diingat dalam konteks sosial dan agama. Nabi memiliki momen-momen dramatis atau mujizat yang mencolok seringkali lebih diingat dan dipuja. Di sisi lain, Zulkifli mungkin lebih dipromosikan dalam konteks ketekunan dan edukasi yang meskipun penting tidak selalu menciptakan momen puncak yang dramatis. 4. Pengaruh budaya dan pendidikan. Pengajaran agama di masyarakat seringkali menekankan tokoh-tokoh tertentu karena referensinya dengan konteks pendidikan dan praktek keagamaan. Dalam konteks ini, nama-nama nabi lain mungkin lebih sering disebut dalam ceramah, pelajaran, dan sastra dibanding dengan Zulkifli, sehingga mengurangi kesadaran umum tentang peran dan kontribusinya. 5. Dalam misi dan konteks zaman.
Misi Nabi Zulkifli lebih terfokus pada pemilihan ajaran tauhid dalam masyarakat yang sudah terlanjur dihilangkan pada penyembahan berhala. Dengan demikian, dia berperan sebagai pengingat dan pembimbing daripada sebagai pembawa perubahan radikal. Konteks ini mungkin mengarah pada pandangan bahwa tantangannya tidak sebesar yang dihadapi nabi-nabi lain meskipun tidak krisual. Kesimpulan, meskipun Nabi Zulkifli mungkin tidak menetapkan nabi-nabi lain, hal ini tidak mengurangi pentingnya keberadaan dalam sejarah kenabian. Setiap nabi memiliki konteks, tantangan, dan pelajaran yang unik. Dalam keteladanan Zulkifli, dalam kesabaran dan edukasi Zulkifli dalam ajaran agama dan kehidupan sehari-hari. Memahami latar belakang dan tantangan yang dihadapi Zulkifli membantu kita menghargai betapa berharganya kontribusi dan menyebarkan pesan Allah. Karena referennya tidak banyak diterangkan apa itu latar belakangnya. Latar belakang yang mengakibatkan kurangnya referen dan detail mengenai Zulkifli dalam Al-Quran dan sumber-sumber Islam dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. 1. Keterbatasan sumber teks. Al-Quran. Dalam Al-Quran, cerita tentang Nabi Zulkifli disebutkan secara singkat dalam beberapa ayat tanpa detail mendalam mengenai kehidupan dan perjuangannya. Misalnya, namanya disebutkan dalam konteks keberanian dan ketekunannya, tetapi tidak banyak informasi tambahan dan yang diberikan. Hadis, meskipun terdapat beberapa referensi mengenai Nabi Zulkifli dalam hadis, jumlah dan kedalaman informasi yang tersedia juga terbatas, berbeda dengan nabi lain seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan Ibrahim yang memiliki banyak hadis yang menjelaskan kehidupan, momen penting, dan konteks sejarah mereka. Fokus pada peristiwa drama. Cerita yang menarik. Banyak nabi lain yang memiliki kisah-kisah yang dramatis dan menonjol seperti mukjizat, pertempuran, atau peristiwa penting yang melibatkan keselamatan umat manusia. Cerita-cerita ini lebih mudah diingat dan sering kali lebih menarik untuk diceritakan. Dampak sejarah. Nabi-nabi seperti Nuh, Musa, dan Muhammad memiliki dampak besar pada sejarah umat manusia yang sering kali menjadi fokus dalam pengajaran agama dan diskusi. Hal ini membuat kisah mereka lebih dikenal dibanding Nabi Zulkifli. Peran dalam tradisi keagamaan. Fokus pada ajaran lain. Dalam konteks pendidikan agama, beberapa nabi mungkin lebih sering diajarkan karena mereka memiliki peran yang lebih langsung dalam pengembangan ajaran Islam dan peradaban. Misalnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan penutup memiliki posisi sentral dalam ajaran Islam. Pemilihan tokoh. Seiring berjalan waktu dalam tradisi Islam, beberapa nabi dianggap lebih relevan untuk dibahas dengan konteks tertentu, sehingga cerita dan ajaran lebih mendominasi diskusi keagamaan. Kemudian konteks sosial dan budaya. Persepsi masyarakat. Masyarakat seringkali membentuk persepsi mereka tentang nabi berdasarkan informasi yang tersedia. Jika ada keterbatasan informasi tentang Nabi Zulkifli, masyarakat mungkin lebih cenderung mengingat nabi yang lain lebih terkenal. Penekanan pada keteladanan tertentu. Dalam pengajaran moral dan spiritual, beberapa sifat dan keteladanan nabi lain memungkinkan lebih mudah diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari sehingga membuat mereka lebih terkenal. 5. Minimnya pengembangan narasi. Kurangnya tradisi tertulis. Dalam sejarah awal Islam, banyak ajaran dan kisah Nabi yang disampaikan secara lisan sebelum akhirnya ditulis. Proses ini bisa menyebabkan kehilangan detail atau cerita yang lebih lengkap tentang nabi-nabi tertentu termasuk Zulkifli. Kesimpulan. Kurangnya referensi dan
detail tentang Nabi Zulkifli dalam sumber-sumber Islam dapat dipahami sebagai akibat dari keterbatasannya teks. Fokus pada peristiwa dramatis dari nabi lain, konteks sosial dan budaya, serta tradisi pengajarannya lebih mengutamakan nabi-nabi yang lebih dikenal. Namun, meskipun informasi tentang Zulkifli tidak sebanyak nabi-nabi yang lain, nilai-nilai yang diajarkan melalui keteladanan dan perjuangannya tetap relevan dan penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Terima kasih atas informasinya, sangat bermanfaat untuk dakwah Islam. Salam dari Rajaullah 01 tertanda Suparti SHGMM. Terima kasih, Suparti SM, senang bisa membantu. Jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, silahkan beritahu. Salam kembali dari saya untuk Rajaullah 01. Terima kasih. Barakallah bil Quran di mana fi'ati wa dzikran taqabbal ghafurur qul hadza wa syarru mat wal mu'minina wal man fastaghfirul rahim. Subhanallah wa bihamdihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.